Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita bisa berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur berterima kasih Tuhan sore hari ini kembali Engkau menolong kami dan Engkau sudah hentar kami untuk kami bisa melaksanakan ibadah PA pada sore hari ini. Ini pun bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hati kami merindukan Engkau Tuhan selalu untuk senantiasa bisa beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan-Mu, dan kiranya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian kami menyadari di saat kami mau memuji membesarkan nama-Mu, beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Demikian pula hamba-Mu yang melayani pada saat ini Tuhan, tetap kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati, memakai kami sekalian dengan pemakaian yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh puji-pujian untuk membesarkan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami sambut ibadah PA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita dengan kita melakukan pujian dari NR 185, Mujizat Terjadi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi sekarang ini. Puji Tuhan, biarlah kita di hari-hari ini, apapun keadaan kita, sesulit apapun yang sedang kita hadapi, kita semua sangat merasakan. Tapi mujizat Tuhan itu selalu dinyatakan kepada kita. Ya, kita masih diberikan sehat, diberikan waktu, kesempatan untuk beribadah. Ini merupakan suatu kemurahan Tuhan dan ini merupakan mujizat yang mungkin tidak pernah kita terpikirkan itu. Itu sebabnya biarlah kita sungguh-sungguh di masa sulit ini kita tetap merasakan kasih-Nya Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari NR 204. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam hari. Dari atas. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Dari atas. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, tanpa pimpinan dan bimbingan-Mu, kami sungguh merasakan ketidakmampuan kami. Tapi lewat ujian ini kami kembali diberikan suatu harapan dan pengharapan untuk kami tetap memohon bimbingan dan pimpinan dari Engkau, khususnya di dalam kami beribadah, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pimpinan dan bimbingan-Mu nyata untuk kami dibawa kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Dan itu sebabnya urapilah kami sekalian, urapilah firman-Mu, supaya firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tetap kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati di tempat ini. Bahkan pengurapan yang sama Engkau nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu, serta pembukaan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba. Tuhan tahu ketidakmampuan hamba, tapi biarlah kemampuan yang dari surga, kemampuan yang dari Engkau nyata Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya firman Allah yang kami dengar ini merupakan jawaban dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dudukkan kami semua dengan baik dimanapun kami berada, untuk kami boleh belajar membaca firman-Mu, belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami merindukan Engkau selalu, dan sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat bahagia untuk kita mendengarkan sabda Tuhan, dan shalom. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, dalam ibadah PA ini merupakan lanjutan dari pemberitaan firman Allah yang kita sudah dengar pada hari Minggu yang lalu, saudaraku. Bagaimana Tuhan itu ditampilkan sebagai seorang raja, saudaraku. Dalam Injil Matius kita sedang belajar kembali. Dalam Injil Matius pasal yang pertama ditampilkan sebagai raja, saudaraku. Jadi Injil Matius ini menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja, saudaraku. Seorang raja di mana di dalam Injil Matius itu dimulai dari silsilah, saudaraku. Kita sudah sedikit melihat betapa sesungguhnya ya raja yang kita sembah itulah pribadi Yesus ini, mempunyai jalur silsilah yang begitu unik, saudaraku. Kita sudah membaca dan kita sudah mendengar bagaimana kita diperlihatkan, saudaraku, adanya 5 tokoh wanita. Sebab dalam Alkitab ini jarang seorang wanita ditampilkan kalau tidak ada sesuatu yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat luar biasa, biasanya tidak ditampilkan. Tetapi dalam silsilah ini kita ditunjukkan minimal, bukan minimal, memang 5 wanita yang tertulis di sini, yaitu disebutkan Tamar, saudaraku, itu wanita yang pertama, Tamar, Rahab, Ruth, dan Betseba, itu istri Uria, dan sekaligus Maria. Dan semua kelima-limanya ini, saudaraku, kalau kita bisa melihat mempunyai aib masing-masing, saudaraku. Tapi begitulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk supaya kita bisa mengerti, saudaraku, yang sesungguhnya juga bahwa jalur keturunan dari Yesus ini adanya kekurangan-kekurangan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Untuk apa maksudnya, saudaraku? Untuk supaya kita juga bisa melihat dan kita bisa mengerti, dan sekalipun mereka ini masing-masing punya aib, saudaraku, punya kekurangan, ya punya kejelekan, saudaraku. Bagaimana Tamar ini, ya dia mempunyai anak Peres dan Serah ini, ya dari mertuanya sendiri, yaitu Yehuda, saudara sekalian. Lalu Rahab juga demikian. Rahab ini adalah perempuan sundal dari Yeriko, saudaraku, yang pada akhirnya juga Tuhan pakai di jalur keturunan dari Yesus, saudaraku. Penyimpan benih, jalur keturunan, ya. Dan dia akhirnya menikah dengan Salmon, saudaraku, dan memperanakkan Boaz. Boaz pun juga demikian, saudaraku, ya. Dia memperanakkan Obed dari Ruth. Ruth ini juga orang Moab, bangsa yang dikutuk oleh Tuhan, tetapi juga Tuhan pakai, ya, Tuhan pakai untuk menjadi garis keturunan, jalur keturunan dari Tuhan Yesus. Lalu yang keempat adalah istri Uria, yaitu Betseba. Ya, ini dari Daud, aku mengambil istri Uria ini dengan jalan yang sangat keji. Dia membunuh suaminya, dia ambil istrinya. Dan sekaligus aku bahwa Uria ini orang Het. Orang Het ini adalah anak Kanaan. Kanaan ini adalah anak Ham, saudaraku. Dan Ham ini adalah, ya, salah satu 3 dari anak Noh yang dia dikutuk oleh karena dia melihat ketelanjangan dari ayahnya. Dikutuk, saudaraku. Ham ini menurunkan Kanaan
Dan Kanaan ini punya anak Het ini, dan akan menurunkan ini, ya, Uria ini. Jadi orang-orang ini sungguh luar biasa. Dan yang kelima, wanita yang kelima adalah Maria sendiri. Bagaimana Maria ini, dia sebelum menjadi suami istri dengan Yusuf ini, dan ternyata dia sudah mengandung. Dan ini merupakan suatu aib, merupakan suatu aib bahwa dia mengandung sebelum sebagai suami istri. Dan ini juga yang kemarin saya juga menunjukkan, membuat hati Yusuf itu ingin meninggalkan Maria. Dan kemarin saya juga sudah menunjukkan, andai kata juga Yusuf itu jadi untuk meninggalkan Maria ini, maka Maria pun juga harus mati di rajam batu, karena dia akan disangkakan bahwa dia mempunyai anak tanpa pernikahan atau berbuat zina. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu begitu luar biasa. Di saat Yusuf ini dia mau meninggalkan Maria, maka Tuhan pun juga berbicara kepada Yusuf melalui malaikatnya untuk supaya dia bisa menerima Maria itu sebagai istrinya. Sebagai istrinya. Ya, dan di saat itu juga dijelaskan, coba dibacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20, saudara sekalian. Injil Matius pasal yang ke-20. Ya. Injil Matius pasal pertama ayat 20 ya. Ayat pasal pertama ayat 20. Matius pertama yang ke-20. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Ya, kita lihat. Jadi sudah dalam pertimbangan untuk tinggal mau berangkat begitu saja untuk meninggalkan Maria. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, terus malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ya, Yusuf anak Daud, ya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. terus Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. ya, jadi ini merupakan suatu ya penjelasan dari Tuhan lewat malaikatnya ini, ya, kepada Yusuf untuk supaya dia tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut untuk mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang ada dalam kandungan ini dari Roh Kudus. Terus ayat yang ke-21, Ia akan melahirkan anak laki-laki, ya, dan kau akan menamakan dia Yesus. jadi malaikat menjelaskan lagi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi Yusuf ini juga disamping diberitahu, ya, maka juga malaikat ini mengatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus itu bukan atas inisiatif dari Yusuf, bukan. Ya, tapi ini perintah Allah, ya, lewat malaikat yang disampaikan kepada Yusuf, ya, untuk supaya ia menampakkan, ya, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa Yesus? Sebab Yesus ini punya arti juru selamat. Dialah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Terus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, ya, dari dosa mereka. ya, kita lihat ayat yang ke-24, saudaraku. Sesudah bangun dari tidurnya, Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. ya, Ia mengambil Maria sebagai istrinya. ya, jadi ini jelas Yusuf ini tidak jadi meninggalkan Maria, tetapi dia taat kepada perintah, taat kepada suara, taat kepada firman Tuhan, untuk dia tetap mengambil Maria itu sebagai istrinya. Dan inilah berita di hari-hari ini. Nanti minggu yang akan datang kita mengambil kisah Injil yang lain, atau mungkin bagaimana, kita tidak tahu. Tapi inilah berita, ya, berita Natal itu. Natal kita ini, sekalipun kita belum di gedung, tetapi lewat
firman Allah ini, berita Natal ini, untuk mengingatkan kembali betapa Allah itu yang adalah roh. Kemarin saya mengatakan bahwa Natal itu suatu keajaiban. Natal itu suatu keajaiban. Kenapa ajaib? Karena Allah itu adalah roh. Allah yang adalah roh itu sekarang menjadi wujud. Kemarin saya sudah banyak menjelaskan, sudah menjadi wujud di dalam pribadi Yesus. Dan sekarang Yesus itu masih di dalam kandungan. Wujudnya masih benih, benih yang sudah ada dalam kandungan dari Maria ini. Dan jelas bahwa anak yang dikandung Maria ini, ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi saya kembali, Injil Matius ini menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja. Jadi artinya Maria itu dia mengandung benih raja. Mengandung benih raja. Mewarisi tahta dari nenek moyangnya, yaitu Daud. Yang tapi Daud berakhir kerajaannya. Tapi Yesus ini, dia nanti kerajaannya tidak berakhir. Kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Untuk membawa umatnya, untuk kita sampai sewaktu-waktu, saudara sekalian, kita duduk sebagai raja-raja, imam-imam, dan raja-raja selama 1000 tahun, dan nanti akan dilanjutkan lagi zaman kekal sampai kekal untuk selamanya. Jadi tidak terbatas kerajaannya. Itu sebabnya, saudara sekalian, biar kita perhatikan, kita mempunyai raja. Jadi raja itu raja kita itu raja yang dalam tanda kemenangan. Dalam tanda kemenangan. Memang dalam cerita ini dia masih dalam bentuk benih yang dikandung dalam kandungan Maria. Tetapi ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan sudah menggenapi semuanya ini. Tadi saya mengatakan raja kita ini raja dalam tanda kemenangan. Dalam tanda kemenangan. Bahkan ayat mengatakan, musuh yang terakhir yang dia kalahkan itu, yang dia binasakan itu adalah maut, kematian itu. Maut itu dia sudah kalahkan, dia binasakan. Kapan? Ketika dia tergantung di kayu salib itu, maka segalanya terselesaikan. Maut itu dikalahkan. Coba kita baca, saudara. Kita buktikan, kita akan lihat, saudara sekalian, ya. Kita akan lihat bagaimana raja kita ini dalam tanda kemenangan. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita akan membaca ayat yang ke pasal 15. 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-25 dan yang ke-26. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25. Jadi ini penggenapannya. Ini penggenapan, dan ini sudah betul-betul dalam proses penggenapannya nih. Tuhan sudah genapkan betul di saat dia tergantung di kayu salib. Ya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kita lihat sekalian, ya. Dan Tuhan itu luar biasa. Rasul Paulus dia menuliskan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ini perhatikan. Injil Matius dia menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja. Dan dia buktikan dalam tulisan Paulus ini, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Terus
Musuh yang terakhir Musuh yang terakhir, yang dibinasakan Ya. adalah maut. maut. Jadi maut ini dibinasakan, kematian ini dibinasakan. Untuk apa? Maut ini dibinasakan supaya kehidupan kita itu boleh mendapatkan kehidupan, bukan kematian, tapi kehidupan. Dia mengangkat kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kematiannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu sebabnya, saudaraku, dia juga di samping dia mengalami suatu proses yang namanya kematian itu, saudaraku, untuk membinasakan maut itu, tetapi dia bangkit. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Ya, dia bangkit untuk membenarkan kita. Ya, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Coba ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ya, Tetapi yang benar ialah ya. bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi setelah dia mengalami proses kematian itu, bahwa dia tergantung di kayu salib itu, satu, dia tidak mati dan binasa, tetapi dia telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya di hari-hari ini, sekalipun kita dalam suasana Natal, tapi Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Dia membuktikan dia adalah Raja. Ya, dia adalah Raja. Rasul Paulus dia menuliskan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Pengakuan ini juga terjadi ketika orang-orang Majus itu dia datang. Pengakuan bahwa Yesus adalah Raja justru ketika Yesus itu masih dalam kandungan dan akhirnya dilahirkan, lahirnya Yesus itu, dan orang-orang Majus datang untuk mencari Raja Yahudi yang baru dilahirkan. Jadi betul-betul ini bukan pengakuan dari dirinya sendiri atau orang tuanya Yesus, tapi justru pengakuan dari orang-orang Majus. Ya. Pengakuan dari orang-orang Majus. Coba dibaca. Kembali ke Injil Matius, Injil Matius pasal yang kedua. Ini sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem ini. Ayat yang pertama dan kedua. Orang Majus dari timur. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Di tanah Yudea. di tanah Yudea, Pada zaman Herodes. pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Terus perhatikan ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya. Dan bertanya-tanya. Apa katanya? Di manakah dia? Di manakah dia? Raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan. yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Dan kami datang untuk menyembahnya. Ini suatu pengakuan. Satu ucapan dari orang-orang Majus yang datang dari timur ini. Dia sedang mencari raja yang baru dilahirkan. Jadi ini kita punya raja dalam tanda kemenangan. Dalam tanda kemenangan. Puji Tuhan, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Itu sudah dilaksanakan oleh Tuhan ketika dia tergantung di kayu salib. Dan itu sebabnya Paulus juga mengatakan, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Atau dibaca 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Kembali 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi, saudaraku. Ya, bagaimana raja kita ini raja yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ayat yang ke-55 dan seterusnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Ya. Hai maut, Hei maut, di manakah kemenanganmu? di manakah kemenanganmu?
Hai maut, Hei maut, di manakah sengatmu? di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Ya. Tuhan kita. Puji Tuhan. Ini kita lihat, luar biasa Tuhan itu. Itu sebabnya kita tidak menjadi rugi jika kita beribadah kepada Yesus. Kita tidak menjadi rugi kalau kita mengikut Yesus. Kita tidak menjadi rugi kalau kita sungguh-sungguh menyembah kepada Yesus, memberikan hidup kita kepada Yesus. Sebab yang kita sembah, yang kita puja, yang kita sanjung adalah Raja dan tanda kemenangan. Dan kemenangan ini, saudaraku, akan juga membawa kita sampai kemenangan yang terakhir. Kemenangannya kekal untuk kita bisa bersama-sama Raja itu selama 1000 tahun dan lanjut kepada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kita kembali dalam Injil Matius pasal yang pertama tadi. Ada kalimat-kalimat yang perlu kita bisa mengerti, saudaraku, untuk supaya kita juga menyadari, saudaraku, ya, ayat yang ke-21, ayat yang ke-21 di sana disebutkan, ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita kembali untuk supaya kita tahu posisi kita di mana sekarang ini. Ini kalimatnya, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang dimaksud umatnya itu siapa sesungguhnya? Dari pembacaan ayat ini, saudaraku sekalian, kita perhatikan baik-baik. Sesungguhnya kita bangsa kafir itu belum mendapatkan bagian apa-apa. Sebab dia lahir, ya, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya itu siapa? Di dalam Alkitab, saudara sekalian, yang disebut umatnya itu sebetulnya baru bangsa Israel. Kita belum mendapatkan apa-apa. Ya, itu sebabnya ketika Yesus tergantung di kayu salib, tergantung di atas kayu salib itu, dengan 4 luka, 2 di tangan, 2 di kaki. Perhatikan baik-baik. 4 luka, 2 di tangan, 2 di kaki. Itu pun, saudara sekalian, itu bukan untuk kita, belum kita mendapatkan bagian itu. 4 luka yang ada di tangan dan di kaki itu adalah untuk bangsa Israel. Kita belum mendapatkan apa-apa. Ya, dengan 4 luka ini untuk bangsa Israel. Tapi saudara sekalian, dan kita sekarang masuk, baru luka yang kelima. Luka yang kelima, yaitu luka yang ada di lambung ini, saudara. Yang ada di lambung, luka yang di lambung, di mana prajurit saat itu, tentara Romawi, dia menusuk lambungnya itu. Maka keluarlah air dan darah, atau darah dan air. Nah, inilah permulaan lahirnya gereja Tuhan, lahirnya anak-anak Tuhan, umatnya dari bangsa kafir. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, kalau kita kembali dalam Injil Matius ini, nanti kita akan bahas, aku. Kalau kita melihat ini, disebutkan menyelamatkan umatnya. Ini jelas hanya untuk Israel.
Hanya untuk kita belum mendapatkan apa. Itu sebabnya saat pengutusan kepada 12 murid saat itu juga, Tuhan berpesan, coba Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Matius 10 ayat yang ke-5. Ya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ya, Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. ya, Dan ia berpesan kepada mereka, ya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, ya, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, ya. melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi tujuan penyelamatan itu sebetulnya hanya tertuju kepada bangsa Israel saja. Sesungguhnya kalau kita bisa melihat di sini, saudara, jadi bangsa kafir belum mendapatkan bagian apa-apa. Tadi saya mengatakan, sampai ketika dia tergantung di kayu salib itu, dengan 4 luka, itu pun masih untuk bangsa Israel. Kafir belum mendapatkan apa. Setelah prajurit itu dia menusuk lambungnya dengan tombak itulah, keluar darah dan air itu satu. Maka itulah permulaan lahirnya gereja Tuhan, khususnya dari bangsa kafir. Jadi prajurit Romawi itu mewakili bangsa kafir. Mewakili bangsa kafir. Itu sebabnya, saudaraku, kita bisa melihat. Dan pada faktanya, saudara sekalian, setelah Yesus itu dia menjadi dewasa, dia datang ke dunia ini, dan disebutkan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ternyata umatnya itu tidak menerima dia. Kemarin saya sudah menjelaskan, di saat terang itu datang, terang yang sesungguhnya itu datang ke dunia, dunia tidak mengenal. Dia datang kepada miliknya, miliknya pun juga menolaknya. Sampai hari ini bangsa Israel itu, ya, dia belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sedang menantikan Mesias yang akan datang. Dia tidak tahu, tidak menyadari bahwa Yesus inilah sesungguhnya Mesias yang sudah datang. Tapi dia menolak. Lalu apakah dengan dia menolak itu, saudara, lalu kasihnya Tuhan itu berkurang kepada Israel? Tidak. Tidak. Allah tetap mengasihi. Dan justru kalau Alkitab mengatakan, oleh karena penolakannya itu, ayat lain juga menyebutkan, justru itu kesempatan buat kita orang kafir. Penolakan dari orang Israel ini justru kesempatan untuk bangsa kafir ini masuk di dalam iman. Atau kita lihat dulu di dalam Roma pasal yang ke-11, Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11, saudara sekalian. Roma pasal yang ke-11, kita akan membaca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Bagaimana Tuhan punya rencana justru kepada bangsa kafir ini untuk maksud yang luar biasa. Ayat 28. Roma 11 ayat yang ke-28. Ya. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Nah, sampai hari ini bangsa Israel itu menolak Injil. Ini bangsa Israel ini menolak Injil. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Iya, betul tak? Ya. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Justru kita ini, saudaraku, dari bangsa kafir telah menerima Injil. Telah menerima, tetapi bangsa Israel justru dia menjadi seteru Allah oleh karena dia menolak Injil. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, terus. Tetapi mengenai pilihan mereka,
Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. kita lihat. Mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Nenek moyang, kekasih Allah. Dia adalah pilihan karena nenek moyang. Terus, Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. ya, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Nah, Tuhan mengingatkan ketika Tuhan lewat firman menjelaskan tentang Israel, saudaraku, maka Tuhan mengingatkan kita. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, Tetapi sekarang Ya. beroleh kemurahan tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. oleh ketidaktaatan mereka. Jadi kalau kita melihat, saudaraku, ya, ketika ide Matius pasal 1 itu, dia sebenarnya punya tugas yang mulia untuk menyelamatkan umatnya, tetapi umatnya dia menolaknya, tidak taat umatnya itu. Tetapi ayat ini jelas mengatakan, ya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Karena dia menolak hadirnya Mesias itu, hadir Yesus itu, saudaraku, justru kitalah yang mendapatkan kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Terus, Demikian juga mereka sekarang tidak taat, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan ya, yang telah kamu peroleh, ya. mereka juga akan beroleh kemurahan. Nah, sekarang sebaliknya. Setelah kita mendapatkan kemurahan oleh karena ketidaktaatan mereka, maka kita juga punya tugas di sini, saudaraku. Ya, katakan supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Artinya, membuat cemburu daripada orang-orang Israel. Coba ayat yang ke-11 lebih dulu. Ya. Ayat yang ke-11. Ya, pasal yang 11 ayat yang 11. Maka aku bertanya, Ya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? ya. Sekali-kali tidak, Terus tetapi oleh pelanggaran mereka, oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, itulah bangsa kafir yang mendapatkan kemurahan supaya membuat mereka cemburu. untuk membuat mereka cemburu. Tadi dalam ayat yang ke-30 tadi, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh mereka juga akan beroleh kemurahan. Ketika kita mendapatkan kemurahan, kita lakukan itu firman Tuhan. Kita lakukan kemurahan Tuhan itu untuk membuat cemburu bangsa Israel, sehingga bangsa Israel juga mendapatkan kemurahan kembali. Artinya untuk dia kembali kepada Allahnya. Yang tadi dia tolak lagi kembali kepada Allah. Kalau ini terjadi, saudaraku, bangsa kafir dan Israel menjadi satu, terbentuklah tubuh Kristus itu, gereja sempurna itu, mempelai perempuan Tuhan itu, saudaraku. Maka Yesus akan segera datang. Jadi sekarang dari pihak kita bangsa kafir ini, yang bukan umat, yang tidak ada perjanjian, tidak ada janji apa-apa, yang tidak ada pengharapan ini, satu dipakai oleh Tuhan untuk supaya mereka itu, orang Israel itu, juga beroleh kemurahan oleh karena dia cemburu. Tadi disebutkan supaya membuat mereka cemburu dan kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Dan saya ingin membuktikan bagaimana Tuhan itu satu. Ya, Tuhan itu sudah berkorban untuk kita. 2000 tahun yang lalu, memang dia masih dalam wujud bayi itu. Dituliskan, dia memang ditugaskan untuk menyelamatkan umatnya. Itu betul. Itu betul. Tetapi
umatnya menolak dan tidak mengenal dia, maka dari pihak kita yang mendapatkan bagian, bagaimana di saat dia tergantung di kayu salib tadi saya mengatakan, maka diwakili oleh prajurit itu, dia menombak lambungnya, keluar darah dan air. Disitulah pertama kesempatan untuk bangsa kafir itu boleh mendapatkan iman. Kita baca saudara sekalian, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ini kisah di mana Yesus di saat tergantung di kayu salib. Ya, apa yang terjadi? Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ya. Jadi saya tadi menunjukkan bahwa 4 luka yang ada pada kaki dan tangan ini untuk bangsa Israel. Jadi 4 luka Yesus itu sudah mati. Jadi ceritanya atau dibaca dulu aja supaya kita tahu. Pasal 19 ayat yang ke-31. Yohanes 19 ayat yang ke-31. Ya. Lambung Yesus ditikam. Ya, lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan. Terus, Dan supaya pada hari Sabat, ya, mayat itu tidak tinggal tergantung pada ya, kayu salib. terus, Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. ya, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan minta kepadanya, ya, supaya kaki orang-orang itu dipatahkan, ya, dan mayat-mayatnya diturunkan. jadi untuk memastikan orang itu mati, saudaraku, maka kaki orang-orang itu harus dipatahkan. Ya. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama, dan kaki orang yang lain. Ya, jadi di saat Yesus ada 3 orang, di samping kiri kanan ada orang, dan Yesus ada di tengah, saudaraku. Ya. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan, ya, bersama-sama dengan Yesus. Yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus. Perhatikan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, ya, mereka tidak mematahkan kakinya. Nah, jadi sesungguhnya di saat Yesus di atas kayu salib itu, dengan 4 luka itu Yesus sudah mati. Untuk Yesus tidak perlu dipatahkan kakinya. Kenapa? Karena sudah mati. Tadi saya menyebutkan bahwa 4 luka dengan 4 luka ini Yesus sudah mati. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel, untuk umatnya yang menolak itu. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Nah, dari sini pun bangsa kafir belum mendapatkan apa-apa. Belum mendapatkan bagian apa-apa. Ya, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sebab dinubuatkan memang, ya, nanti dibaca terus ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Siapa prajurit ini? Prajurit Romawi. Inilah yang mewakili bangsa kafir, yang seolah dia itu minta jatah keselamatan. Meminta keselamatan itu. Ya. Tadi saya mengatakan, dengan 4 luka Yesus sudah mati. Kalau sudah mati, seharusnya untuk apa ditikam lagi? Saudara sekalian. Tapi inilah rencana penyelamatan, keselamatan khusus dari bangsa kafir ini. Maka bangsa kafir diwakili oleh prajurit ini, saudaraku, untuk meminta bagian keselamatan dari kematian Yesus itu. Dengan cara, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Terus? Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini yang harus kita bahas. Dari lambung itu, tadi saya katakan dengan 4 luka, Yesus sudah mati.
Tapi bangsa kafir belum mendapatkan bagian apa-apa. Maka dengan lambung yang ditombak oleh prajurit ini, prajurit Romawi ini, maka disitulah yang saya katakan, lahirnya gereja Tuhan, lahirnya anak-anak Tuhan, lahirnya kita bangsa kafir ini untuk mendapatkan keselamatan daripada kematiannya itu. Prosesnya adalah dari lambung itu keluar darah dan air. Keluar darah dan air. Apa itu darah? Darah ini berbicara tentang pertobatan, percaya. Dalam tabernakel itu di sana, di ruangan di halaman itu, ada yang namanya mezbah korban bakaran. Percaya bagi bangsa kafir, prosesnya adalah untuk bisa mendapatkan keselamatan itu, yaitu percaya dan bertobat, atau bertobat dan percaya. Ya, jadi percaya, dia juga harus bertobat. Kalau percaya nggak bertobat, ya nggak apa, nggak bisa. Ini prosesnya, percaya. Bagaimana percaya itu? Ini dari kita, dari bangsa kafir ini. Darah itu sudah mengalir dari lambung Yesus. Kesempatan kepada kita untuk percaya dan bertobat ini penting, untuk supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Jalannya itu. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Ini baru sekarang. Ya, bangsa kafir mendapatkan kesempatan. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib itu, dan ketika lambungnya ditombak itu, keluar mengalir darah dan air. Jadi saya mengatakan darah ini bicara tentang percaya dan bertobat. Caranya bagaimana? Prosesnya kayak apa? Untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Roma pasal yang ke-10 tadi. Betul? Tadi saya mengatakan. Roma pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-10. Ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Ini prosesnya untuk kita diselamatkan itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Ya, kita mengaku dengan mulutmu, saudara sekalian. Jadi ini kepada bangsa kafir. Untuk bisa mendapatkan keselamatan ini, kesempatan untuk percaya dan bertobat ini, prosesnya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, ya, Maka- bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita percaya, mulut kita mengaku, saudaraku, maka kamu akan diselamatkan. Terus, Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ini proses. Jadi lewat percaya dan bertobat. Artinya apa? Kita menggunakan kemurahan Tuhan. Dalam Roma 11 tadi, karena ketidaktaatan itu, maka kemurahan Tuhan itu berlaku untuk kita.
Nah itu sebabnya saudara, kita bersyukur lewat Natal ini, saudaraku, membuka mata kita untuk bagaimana Tuhan itu juga memberikan bagian keselamatan kepada kita. Memberikan bagian keselamatan, prosesnya yang begitu luar biasa. Yang tadinya kita tidak mendapatkan bagian sebab dia lahir itu hanya untuk menyelamatkan umatnya, saudaraku. Tapi penggenapannya ketika Israel umatnya itu dia menolak dia, maka kesempatan untuk bangsa kafir ini yang diwakili oleh prajurit yang menusuk lambungnya ini, keluar darah dan air ini. Inilah kesempatan yang mana kemurahan Tuhan itu kepada kita untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Jadi darah yang mengalir itu bicara tentang percaya dan bertobat. Lewat mulut kita mengaku dan hati kita percaya, kamu diselamatkan. Apakah cukup dengan percaya dan bertobat? Maka bukan saja darah yang keluar, tapi juga air. Air itu apa? Air ini bicara tentang baptisan air. Bicara tentang kelahiran baru. Kalau kita percaya, bertobat. Kalau kita tidak bertobat, saudaraku, ya dalam Injil Matius, ya Yahya Pembaptis mengatakan kepada orang Farisi, saudaraku, perlihatkan dulu buah-buah pertobatanmu dulu. Maka proses ini harus berjalan. Kalau kita percaya bertobat, maka yang kedua yang harus kita manfaatkan adalah keluar air juga dari lambungnya. Itulah baptisan air. Setelah kita percaya bertobat, saudaraku, kita harus dibaptis di dalam kematiannya untuk supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Coba dalam dalam Roma pasal yang ke-6, Roma yang ke-6, pasal Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Atau ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 atau ayat yang pertama mulai ya. Roma 6 ayat yang pertama. Ya, lebih baik. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ya, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Nah, tentu tidak. Semakin kita berbuat dosa, maka ancaman kematian itu akan semakin nyata. Itu sebabnya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Terus? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, terus? Atau tidak tahukah kamu? Ya. Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Telah dibaptis dalam kematiannya. Terus? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi baptisan air itu, saudaraku, dengan demikian kita telah dikuburkan. Dosa kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Terus? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, dosa itu dikuburkan dengan kematiannya, oleh kematian Yesus itu mati bersama Kristus dalam baptisan air dan bangkit juga bersama Kristus. Untuk apa? Untuk kita memperoleh hidup yang baru, mengalami kehidupan yang dilahirkan baru. Ini yang disebutkan selamat itu,
Jadi keselamatan dari bangsa kami prosesnya seperti ini. Percaya, bertobat, lahir baru untuk kita mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya Petrus dan beritanya begitu kencang, saudaraku, untuk semua dibaptis. Bagaimana caranya untuk kami bisa mendapatkan keselamatan? Coba saya teringat ayat itu dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul. Ya. Ini peristiwa ketika Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ya. Ayat yang ke-12. Ya, ayat 12 dari pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kisah Rasul 12. Ya, ayat yang ke-12. Ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4, ayat yang ke-12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam dia. Siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, ya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terus ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, ya, dan Yohanes, terus, dan mengetahui bahwa keduanya orang bisa yang tidak terpelajar, ya, orang biasa yang tidak terpelajar, terheranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini kita lihat, ini berita dari Petrus ini begitu kuat, saudaraku, begitu luar biasa, saudaraku. Ya, untuk apa, saudaraku? Untuk memberitakan tentang keselamatan itu. Puji Tuhan. Untuk memberitakan keselamatan supaya banyak orang diselamatkan dan dibaptis dalam nama Yesus. Coba pasal yang kedua. Bagaimana nih Petrus dalam pemberitaannya ini? Ayat yang ke-36, pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Bagaimana Petrus berkata ini? Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah, ya, telah membuat Yesus. Bahwa Allah telah membuat Yesus. Yang kamu salibkan itu. Menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini kepada Israel. Kepada orang Israel. Ketika Yesus diperhadapkan dengan orang-orang saat itu, saku. Ya, khotbah Petrus ini begitu hebat, saku. Diperhadap orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saat itu, dia mengatakan, ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Padahal sesungguhnya Israel itu menolak. Dia menolak hadirnya dia. Sekalipun Yesus itu sudah dalam Injil Matius pasal 1 tadi, Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tapi dia menolak sampai hari ini. Tapi ketika Yesus sudah mati dan dia bangkit dan dia sudah naik, saudaraku, maka tongkat estafet jatuh kepada murid-murid dalam hal ini Petrus, saudaraku. Dia berbicara lantang. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membangkitkan, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. Dan rasul-rasul lain. Terus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah. Nah, tadi disebutkan tanda darah itu harus percaya dan bertobat. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan seterusnya. Sampai tadi pasal yang keempat ayat yang ke-12, sampai mendapatkan keselamatan. Ini berlaku juga kepada orang Israel, tapi juga kepada bangsa kafir. Tanda darah dan tanda air ini penting di hari-hari ini untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Dan Tuhan sudah membuktikan itu. Tuhan sudah membuktikan itu. Dan itu sebabnya kepada kita yang sudah dalam tanda darah dan air ini, yang sudah mendapatkan kemurahan Allah ini, biar kita sungguh-sungguh memanfaatkan yang sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Sebab Yesus lahir itu untuk umatnya. Bahkan Yesus tergantung di kayu salib dengan 4 luka dia sudah mati untuk bangsa Israel. Tapi kemurahan Tuhan dengan lambung yang tertombak itu, mengeluarkan darah dan air itu, maka kesempatan buat kita untuk kita menerima keselamatan lewat percaya, bertobat, dan lahir baru, untuk supaya kita mendapatkan atau mempunyai hati nurani yang baik, bukan hati nurani yang jahat. Tidak. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca. 1 Petrus pasal yang ketiga. Untuk supaya kita mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Atau ayat yang ke-18 lebih dulu. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Terus? Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya ia membawa kita kepada. Inilah dari bangsa kafir terutama. Sebab suratan Petrus ini ditujukan kepada orang yang percaya, orang yang beriman, saudara sekalian. Yang ada saat itu di Asia, wilayah Asia kecil, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang bertobat, orang yang lahir baru, dia tunjukkan di sini. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa yang tidak benar? Kita, bangsa kafir ini. Dia mengingatkan ini kepada kita. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Membawa kita dalam keselamatan Allah. Membawa kita kepada Allah itu artinya membawa kita supaya kita selamat. Keselamatan Allah itu. Ia yang telah, coba teruskan. Ia yang telah dibunuh. Ia yang telah dibunuh. Dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terus. Dan di dalam roh itu juga. Ya. Ia pergi beritakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Terus yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Terus ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Ya. Di mana hanya sedikit. Ya. Yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Perhatikan ayat 21. Juga kamu sekarang, saudaraku, terus diselamatkan oleh kiasannya. Diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi baptisan air ini penting buat kita untuk bisa mendapatkan keselamatan. Tadi Petrus mengatakan untuk bertobat dan memberi dirimu dibaptis supaya kamu selamat. Iya, puji Tuhan. Ini disebutkan. Ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya
bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus oleh Kristus kebangkitan Yesus Kristus. Terus, yang duduk di sebelah kanan Allah ya, setelah ia naik ke surga terus, sesudah segala malaikat, ya, kuasa, terus, dan kekuatan Ya. ditaklukkan kepadanya. puji Tuhan. Jadi ini luar biasa bagi kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, kalau sudah kita melihat semacam ini, apa yang kita bisa lakukan? Setelah kita betul-betul dapatkan kemurahan Tuhan, yang tadinya kita tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ya. Tidak ada bagian keselamatan apa-apa, dan kita mendapatkan kemurahan Tuhan oleh karena umatnya menolak. Tapi kemurahan yang kita terima ini tujuannya untuk membuat mereka cemburu dan mereka kembali dalam kemurahan Tuhan. Ini tugas kita di hari-hari ini, membuat untuk supaya betul-betul mereka juga mendapatkan kemurahan lagi. Dengan hadirnya kita, Tuhan memilih kita, Tuhan melahirkan kita ini. Ya, lewat darah dan air ini yang keluar dari lambung Yesus ini, untuk supaya membuat cemburu bangsa, umat, pilihan Tuhan, yang sampai pada akhirnya antara Israel dan kafir ini bisa menjadi satu tubuh, mempelai perempuan Tuhan, dan Yesus akan segera datang kembali. Efesus ayat yang terakhir, Efesus fase yang kedua. Efesus fase yang kedua begitu luar biasa. Ayat yang ke-11. Efesus 2 ayat yang ke-11. Ya, dan seterusnya. Dipersatukan di dalam Kristus. Dipersatukan di dalam Kristus. Ini artinya Israel dan bangsa kafir. Terus, Karena itu ingatlah. karena itu ingatlah. Ini ditujukan kepada bangsa kafir. Karena itu ingatlah Bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. bukan Yahudi menurut daging. Kita bukan umatnya. Sementara Yesus datang itu untuk menyelamatkan umatnya. Ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, terus Yang disebut orang-orang yang disebut orang-orang tak bersunat yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah Ya. yang dikerjakan oleh tangan manusia. ya terus Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya tidak termasuk kewargaan Israel, ya dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, terus tanpa pengharapan, ya dan tanpa Allah di ya dalam dunia. terus Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, Ya. kamu sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat ya oleh darah Kristus. oleh darah yang mengalir dari lambungnya Yesus, oleh air yang mengalir dari lambungnya Yesus ini, maka kita yang jauh itu sudah menjadi dekat. Ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, ya. dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita sudah tidak lagi bukan orang asing. Kita oleh karena darah dan air itu, oleh darah dan air yang keluar dari lambungnya Yesus ini, disebutkan bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah. Terus? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Terus? Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Terus? Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus. Terus? Di dalam Tuhan. Terus? Di dalam Dia kamu juga turut diponkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan. Ini tujuan akhir dari pengikutan kita, khususnya dari bangsa kafir ini. Begitu mulianya Tuhan, kasihnya Tuhan itu begitu melimpah ruah kepada kita di hari-hari ini. Ayo kita pergunakan kesempatan dan kemurahan Tuhan. Ingat, kita bukan umatnya. Sementara Yesus itu, Sang Natal itu hadir juga hanya untuk menyelamatkan umatnya. Tapi kembali proses yang sudah berjalan itu, maka Tuhan juga memberikan bagian keselamatan untuk bangsa kafir itu. Lewat darah dan air yang keluar dari lambungnya Tuhan ketika dia di atas kayu salib. 4 luka dia sudah mati untuk bangsa Israel. Luka yang kelima, luka yang paling dalam itulah luka untuk bangsa kafir untuk boleh mendapatkan keselamatan. Lewat percaya dan bertobat, tanda darah. Lewat baptisan air kelahiran baru, itulah tanda air untuk kita mendapatkan keselamatan. Bahkan keselamatan, lanjut dalam keselamatan, kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Dan ibadah PI ini sekali lanjutan dari berita Natal yang kita akan belajar lagi sampai bisa mengakhiri di tahun ini. Bulan Desember akhir ini kita bisa mengakhiri ya lewat berita-berita Natal ini. Kita akan melakukan pujian ya dari buku Pesalu, buku Pesalu nomor 175, Ingatkan Daku, untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkan-Ku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan-Ku selalu akan pengorbanan-Mu. Selalu mengucap syukur. Ingatkan-Ku akan kasih-Mu. Ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkan-Ku akan kasih-Mu. Bila ku pikirkan
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Kita akan berdoa untuk kita menerima tubuh dan darahnya Kristus. Terlebih dulu biar kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup ini layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kasih-Nya Tuhan begitu limpah, kasih-Nya Tuhan begitu luar biasa. Dia memberikan nyawa untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang sesungguhnya kami mengaku kami bukan umat, kami bukan siapa-siapa dan tidak mendapatkan bagian apa-apa, tetapi oleh kurban-Mu di atas kayu salib, terutama dengan luka yang kelima, itulah Tuhan kemurahan-Mu itu berlaku untuk kami sekalian. Dari lambung-Mu keluar darah dan air untuk memberikan kesempatan kami bangsa kafir ini untuk mendapatkan kemurahan, mendapatkan keselamatan yang dari Engkau sendiri. Dan sungguh Tuhan kami sangat mensyukuri itu, dan itu sebabnya biarlah kami mempunyai hati yang selalu mengingat akan kebaikan-Mu, ingat akan korban-Mu Tuhan di hadapan kami. Sekarang ini adalah wujud daripada korban-Mu. Itulah perjamuan suci tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau sucikan hati kami, ampunkan segala kekurangan kesalahan kami, kelemahan kami Tuhan, ketidaktaatan kami kepada Engkau. Ampuni kami, dan untuk supaya kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi layakkanlah kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan terima perjamuan suci. Tolong dibagikan. Ya. Ya. Puji Tuhan. Kita siapkan perjamuan itu untuk kita angkat bersama-sama. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Ini wujud kasih-Nya Allah yang sempurna, yang diperuntukkan untuk kita semua. Mari kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Sambil kita mengingat betapa kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan terhadap kita, bangsa kafir ini khususnya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar kasih-Mu kepada kami. Kemurahan yang begitu limpah kepada kami. Keselamatan terutama yang sudah Engkau berikan dengan cuma-cuma kepada kami lewat pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota itu Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan apa yang sedang kita hadapi, kita alami. Kita bawa kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Kita ikut minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Nanti Mas Didit Eko akan berdoa syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Hanya oleh kemurahan-Mu saja Tuhan. Haleluya, 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 Terima kasih. haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami Terima sembah, kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami ucap syukur Haleluya, haleluya. atas kasih dan Oh, kemurahan dalam haleluya, kehidupan haleluya. kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang kami rasakan kami tidak berlayak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sering melakukan Terima kasih. salah Tuhan dalam tingkah laku pikiran kami. Oh, haleluya. Tapi lewat firman Haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya. kami memohon ampun Haleluya, kesalahan kami haleluya, Tuhan. haleluya, haleluya. Yang sebagai bangsa yang tidak Haleluya, haleluya, ternilai Tuhan haleluya, haleluya. di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi lewat Tuhan, air dan darah Tuhan di kayu salib Tuhan, Haleluya, haleluya. Engkau masih beri kami kemurahan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Engkau masih memberi Haleluya. menilik kami Tuhan Haleluya. akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bangsa yang terbuang Tuhan, Haleluya. tapi Engkau Haleluya. pilih Tuhan karena Terima kasih. kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih Tuhan, terima kasih Terima Tuhan. kasih. Siapa kami ini Tuhan, Oh, haleluya. yang mendapat belas kasihan dan Amin, kemurahan-Mu amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Tuhan. kasih. Tiada kata yang indah Haleluya, kepadamu haleluya. Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan syukur Amin, Tuhan, dan terima amin, kasih Tuhan. amin, amin, amin. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, terima Terima kasih kasih, Tuhan, terima Tuhan. kasih kemurahan-Mu Terima Tuhan, kasih. kepada kami, Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. Haleluya. Kami juga mohon Tuhan atas belas kasihan-Mu Haleluya, Tuhan. haleluya. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, Haleluya. Engkau masih melayakkan kami Tuhan. Amin. Untuk kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Amin. Untuk kami lebih dekat akan Haleluya. firman-Mu Tuhan. Terima Oh kasih. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih Tuhan. Terima Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. kasih Tuhan. Terima Bapak kasih. akan coba bersyukur Tuhan, Ya. atas firman-Mu telah Kau sampaikan Tuhan Haleluya. pada malam hari ini Tuhan.
Terima Ini kasih, semua Tuhan. karena Engkau memberi kami kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Terima kasih, haleluya. Tuhan. Dan juga Engkau pakai Tuhan namamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah bibir dan lidahnya dan Haleluya, kehidupannya, haleluya. Tuhan, Engkau kuasai, Tuhan. Terima kasih, Hari Tuhan. demi hari, Tuhan. Semakin Haleluya, indah, haleluya. Tuhan, dalam penyampaian setiap firman yang Terima Kau sampaikan, kasih, Tuhan, Tuhan. lewat hamba-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Tuhan. Engkau sekali lagi Engkau pakai, Tuhan, hamba-Mu, Tuhan. Haleluya. Dari hari demi hari, Tuhan. Lebih Terima kasih. ajaib, Tuhan. Biarlah firman itu semakin Haleluya. hidup, Tuhan, dalam setiap dalam dia sampaikan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima Bapak, kasih. kami juga berdoa, Tuhan, Haleluya. untuk saudara kami yang Tuhan mungkin, oh Tuhan, pada saat yang sakit Ya, dan juga ada pencobaan, Tuhan. Haleluya, Masa haleluya. pandemi ini, Tuhan, biar Engkau Haleluya. kuatkan, Tuhan, Terima kasih. lewat firman yang disampaikan pada sore ini, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan, Terima kasih. lewat firman yang disampaikan saat ini, Tuhan, Engkau Haleluya. menguatkan, Tuhan. Amin. Oh Tuhan, Engkau menghiburkan, Haleluya. Tuhan, dan juga Terima berbagai masalah Engkau angkat, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Terima kasih, Tuhan. Dan juga saudara kami yang mungkin mendengarkan, biar Ya, Engkau Tuhan. berkati, Tuhan. Terima Terima kasih. kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Bapak, doa yang kurang dari sempurna ini, Tuhan, Ya, biar Tuhan. Kau naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Ya, demikian rangkaian ibadah PA pada malam hari ini yang sudah memberkati kita, membawa kehidupan kita untuk kita semakin menyadari hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita boleh mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya kita tidak ada bagian apa-apa. Tapi Tuhan sudah memberikan kemurahan sehingga kita juga mendapatkan bagian keselamatan itu. Bahkan ayat yang terakhir, kita pun dibawa untuk masuk dalam pembangunan rumah yang rohani, tempat kediaman Allah. Untuk Allah itu selalu diam dalam hati kita. Puji Tuhan. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya, saudaraku, besok kita akan ada ibadah, tetap ada ibadah doa dan penyembahan hari Kamis, saudaraku. Ya, kita tetap mendoakan supaya terutama lewat ibadah-ibadah ini betul-betul firman Tuhan dibentangkan untuk kita, untuk membuka mata hati kita, untuk lebih lagi memberikan harapan-harapan yang baru ketika kita diperhadapkan masa yang sulit sekarang ini. Ya, hanya kepada Tuhan kita bisa bergantung, kita bisa berharap, biar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk tidak putus asa dan kecewa, tapi sebaliknya untuk kita lebih berharap sepenuh kepada Tuhan. Kesulitan, kesusahan memang semua kita sedang menghadapi, tetapi lewat firman Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan pasti menolong kita. Kita juga berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya sampai akhir tahun ini. Ya, sepanjang kita ada kesempatan, ada waktu, kita akan gunakan waktu-waktu untuk ibadah-ibadah. Jadi di bulan-bulan ini untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Puji Tuhan, kita doa, juga berdoa selalu untuk supaya pandemi sudah segera berlalu dan kita bisa berkumpul dalam persekutuan jemaat kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan menolong kita. Mari kita akan berdoa nanti juga untuk seluruh sidang jemaat semua. Ada saudara kita yang sakit, doakan juga untuk pemulihan anak saya di Jakarta, supaya Tuhan tolong. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Juga ada doa untuk Ibu Sian Lumare yang saat ini fisiknya sedang dalam kondisi lemah di Kalimantan sana. Jadi ini adik dari almarhum Pendeta Hari Lumare, Tante Sian Lumare. Juga kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan di masa tuanya, supaya Tuhan menolong. Juga kepada saudara kita yang dalam kelemahan fisik, sudah karena usia lanjut, biar kita juga doakan juga. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan dan belas kasih-Mu kepada kami. Lewat berkat firman Tuhan dan perjamuan suci, Engkau sudah nyatakan kepada kami. Kami yakin pula berkat-berkat secara jasmani pasti Engkau juga berikan kepada kami semua, Tuhan. Tolong Tuhan, mencukupkan apa yang sedang kami butuhkan di hari-hari ini, di masa-masa sulit ini. Segala masalah, persoalan yang sedang kami hadapi, biar Tuhan juga yang akan menyelesaikan.
yang sakit yang sudah kami sebutkan tadi satu persatu, yang dalam kelemahan tubuh sedang jemaat-Mu, dalam usia lanjut, dan seluruh sedang jemaat yang ada. Biarlah Tuhan menolong semuanya Tuhan. Masalah persoalannya Tuhan juga menolong. Namun demikian Tuhan, kami bersatu hati untuk panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit penyakit, virus apapun juga yang coba mengganggu anak-anak keputusan-Mu. Kami serahkan ke tangan-Mu dan kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada dan Engkau hidup dan berkuasa untuk memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sedang jemaat-Mu yang sedang berusaha untuk bekerja, merintis pekerjaan baru, Tuhan, Engkau juga memberkati. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan, biar Tuhan yang membuka jalan. Dan yang sudah bekerja, baik di kota, di luar pulau, dimanapun mereka berada saat ini, Engkau ada di sana. Perlindungan-Mu yang tidak terbatas itu akan Engkau nyatakan kepada anak-anak ketebusan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau telah sediakan biar kami belajar untuk menekuni setiap ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Banyak kurang, banyak salah, banyak kelemahan Tuhan kami akui. Tapi kami rindu untuk Engkau Tuhan, untuk bisa belajar, untuk memperbaiki setiap kekurangan dan kelemahan kami sampai sewaktu-waktu Engkau menyucikan kami sempurna, sampai menjadi sempurna seperti Engkau sempurna, yang bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati. Pakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, biar Tuhan senantiasa memberkati dan memakai dengan heran. Jauhkan dari segala kerusuhan, keributan apapun juga, dan gantikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Segala orang-orang yang ingin berniat jahat, Tuhan singkirkan semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, sebentar juga mungkin kami masih beraktivitas, mau beristirahat malam. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati, menyertai kita sekalian saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.